Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 18 Juli tahun 2021. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Sebab beginilah Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalas kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, waktunya akan datang bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan serta kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan kedua, bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua belah pihak, dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu permusuhan. Sebab dengan wafatnya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dengan demikian, ia mengadakan damai sejahtera. Dalam satu tubuh, ia memperdamaikan keduanya dengan Allah oleh salib, dan melenyapkan permusuhan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan kepada mereka yang dekat. Sebab oleh Dia, kita kedua pihak beroleh jalan masuk kepada Bapa dalam satu roh. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus dan murid-muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala.
Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Menjadi Gembala bagi Sesama. Saudara-saudari terkasih, setiap orang membutuhkan jalan. Jika kita bekerja di kebun, kita butuh jalan untuk sampai ke kebun, atau setidak-tidaknya mengetahui jalan ke situ. Kita juga butuh orang lain atau perangkat yang diciptakan oleh orang lain untuk dapat menemukan jalan. Anak-anak membutuhkan orang tua untuk menunjukkan jalan hidup mereka. Para murid di sekolah membutuhkan guru untuk menunjuk jalan menuju peningkatan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap mereka. Saudara-saudari terkasih, dalam hidup beriman pun kita membutuhkan orang untuk menunjukkan jalan kepada kita. Mereka itulah para gembala yang diberikan Tuhan bagi umat-Nya. Gembala-gembala di sini bukan hanya para hierarki gereja. Gembala di sini adalah siapa saja yang diberikan Tuhan talenta untuk memimpin, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada suratnya untuk jemaat di Korintus. Ada karunia untuk menjadi orang yang menggembalakan, yang memimpin dan mengajar serta melayani. Dan itu berlaku untuk siapa saja di antara kita yang diberikan karunia itu. Saudara-saudari terkasih, pada pekan ini kita semua mendapatkan warta Tuhan dengan tema Tuhan memberi gembala untuk kawanannya. Itu adalah tanda bahwa Allah itu setia memelihara kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendiri. Pemberian gembala kepada kawanannya adalah bukti atau tanda nyata bahwa Allah tetap mendampingi kita lewat para gembala yang diberikan kepada umat-Nya. Merekalah yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Saudara-saudari terkasih, dalam komunitas kecil seperti keluarga, orang tua dipanggil untuk menjadi gembala atas keluarganya. Merekalah yang perlu menjadi pemimpin dan pengarah untuk seisi rumah. Jika orang tua mengarahkan keluarga secara benar, maka benarlah jalan seluruh isi rumahnya. Saudara-saudari terkasih, dalam kitab Yeremia pada bacaan pertama kita hari ini, kita mendengar betapa Allah murka terhadap para gembala yang meninggalkan kawanannya. Tuhan Allah berkata, "Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Sebab beginilah Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku, kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai. Kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalas kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat." Tuhan Allah murka terhadap para gembala Israel yang diberikan tanggung jawab untuk menggembalakan orang Israel, namun mereka tidak menjalankan tugas mereka dengan tanggung jawab. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus menunjukkan hal yang berbeda. Ia meneladankan kepada kita melalui bacaan Injil hari ini bagaimana sikap seharusnya seorang gembala. Tuhan Yesus mengajarkan mereka banyak hal yang berguna bagi hidup mereka. Tuhan Yesus menuntun mereka dan Ia tidak membiarkan mereka begitu saja. Hatinya tergerak oleh belas kasihan untuk mengajar, menuntun, dan mendidik. Inilah sebenarnya panggilan setiap orang Kristen untuk sesamanya, yaitu saling mengajar, menuntun, dan mendidik, agar semua orang dapat berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, perlulah setiap orang punya kesediaan dan keberanian
untuk menjadi gembala bagi sesamanya. Tuhan Yesus telah memberikan kita teladan untuk menjadi gembala yang baik. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, gembala utama yang menuntun kawanan ke padang yang hijau dan ke air yang tenang. Saudara-saudari terkasih, marilah kita meneladani Tuhan Yesus untuk menjadi gembala bagi sesama kita, untuk membantu mereka menempuh jalan yang benar, adil, jujur, dan bertanggung jawab bersama-sama. Saudara-saudari terkasih, marilah kita meneladani sikap Tuhan Yesus yang menjadi gembala yang baik bagi sesama kita untuk menuntun dengan penuh kasih, menempuh jalan yang benar, adil, jujur, dan bertanggung jawab. Baik kita sebagai seorang guru, pembina, orang tua, pimpinan dalam pemerintahan, swasta, ataupun sebagai bawahan, kita menjadi gembala yang baik untuk rekan-rekan dan keluarga kita. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.